Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan tentang nasihat Luqman kepada putranya, ya. Pada pertemuan lalu kita telah membahas surat Luqman ayat ke-16. Itu ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fi samawati fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Maka pada kesempatan kali ini jangan terlalu kencang, berat-berat. Jangan terlalu kencang, berat-berat suara. Kecil dikit ya. Tes 1 2. Kita lanjutkan ayat ke-17. Luqman Al-Hakim melanjutkan nasihatnya kepada putranya. Dia berkata, "Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur." Wahai putraku, aqimis shalah, dirikan salat. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, serulah kepada yang ma'ruf dan cegahlah dari kemungkaran. Wasbir 'ala ma asabak, dan sabarlah atas apa yang menimpamu. Inna dzalika min azmil umur, sungguhnya ini adalah perkara yang sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu minal ma'zum, ya, yaitu minal perkara, dari perkara yang wajib yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat berikutnya, Luqman menasihati anaknya untuk melakukan hal-hal yang sangat ditekankan dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah mendirikan salat, kemudian yang kedua adalah menyuruh kepada kebaikan, dan yang ketiga mencegah kemungkaran, dan yang keempat adalah bersabar atas musibah yang menimpa. Kemudian Luqman menutupi nasihatnya dengan berkata, "Inna dzalika min azmil umur." Ya, ini adalah perkara yang ditekankan, perkara yang wajib, yang hendaknya diperhatikan. Yang pertama adalah mendirikan salat. Ini adalah poin penting yang harus kita ingatkan pada anak-anak kita untuk senantiasa menegakkan salat. Tentunya yang paling utama adalah salat 5 waktu. Dan kalau anak kita sudah mulai salat 5 waktu dengan benar, ya, kita nyuruh mereka mudah mengerjakan, mulailah kita latih dengan salat-salat sunnah. Salat-salat sunnah. Karena jika yang wajib-wajib dibentengi dengan yang sunnah-sunnah, maka yang wajib lebih mudah terjaga. Tapi kalau sunnah mulai dilalaikan, setan berhasil menggugurkan yang sunnah menjadi yang sunnah, maka yang wajib pun mulai diusik-usik oleh syaitan. Maka kalau anak-anak kita sudah mulai kuat dalam salat wajib, kita lihat salat 5 waktu, mereka mulai sadar, disuruh juga mudah, maka mulailah kita latih mereka untuk salat-salat sunnah. Dari salat-salat sunnah yang ringan sampai salat-salat sunnah yang berat. Salat sunnah ringan seperti qobliyah dan ba'diyah. Mulai dari mungkin qobliyah saja atau ba'diyah saja, dilatih sehingga mereka mulai terbiasa. Ya, ini perlu peran ibu dan peran ayah yang penting, terutama ayah yang berikan contoh langsung kepada anak-anaknya. Kalau sudah sunnah yang ringan sudah mulai dikerjakan, maka mulai kita suruh salat witir. Kalau salat witir sudah mulai dikerjakan, kita suruh salat malam. Semuanya bertahap, perlu satu demi satu sehingga anak-anak tidak merasa bosan dan tidak merasa dibebani dengan beban yang berat. Karena jiwa ini perlu dilatih sedikit demi sedikit, ya. Karena dengan adanya amal-amal sunnah tersebut nanti dia akan merasa bahagia sedikit demi sedikit. Aqimis shalah, dirikanlah salat. Sebenarnya mengatakan iqamatus salat, mendirikan salat, menegakkan salat. Bukan, dia lebih tinggi daripada sekedar ada'us salat, mengerjakan salat. Dia menegakkan beda dengan mengerjakan. Makanya datang dalam Al-Qur'an aqimus salat, yaitu ditegakkan. Ini maksud tegakkan itu seorang salat dalam rangka mencari pahala. Kalau hanya mengerjakan, terkesan seakan-akan yang penting beban selesai. Yang penting beban solat, kewajiban selesai. Nah, kita mengajari anak kita solat itu bukan sekedar beban saja. Tapi kita mencari kebahagiaan di solat tersebut. Caranya bagaimana? Dengan menegakkan solat.
Maka salat itu dibarengi dengan kekhusyuan, dengan mengerti apa yang dibaca, dinikmati salat tersebut. Karena itu disebut iqamatus salat, menegakkan salat, bukan sekedar mendirikan salat ya. Karena tidak kita pungkiri ya, banyak atau sebagian di antara kita ketika mengerjakan salat niatnya yang penting tidak disiksa, tidak masuk neraka. Yang penting tugas sudah dikerjakan sehingga salat itu terkesan sebagai beban. Maka ini perlu dilatih pelan-pelan sampai dari beban menjadi suatu yang kebahagiaan yang dicari dari salat tersebut. Makanya itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilat qurratu aini fi salat. Dijadikanlah kebahagiaanku pada salat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis salat." Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan salat. Dengan salat maka hilanglah kepenatan, hilanglah rasa berat yang kita beban yang membebani kita dengan mendirikan salat. Maka di sini mengajarkan kita anak-anak salat terus pelan-pelan, pelan-pelan. Diartikan paham bacaannya artinya apa ya. Bukan cepat-cepatan ya. Karena cepat-cepat tuh ingin lepas dari beban. Tapi ini semua perlu tahapan. Ya, perlu tahapan. Dan yang paling baik mencontohkanlah kita, orang tua. Kita sendiri menjalankan ini, kita sendiri berusaha menegakkan salat, lalu kita tularkan kepada anak-anak kita. Lalu kita tularkan kepada anak-anak kita. Ya, jadi salat itu bukan cuma dikerjakan tapi ditegakkan. Taib setelah itu beliau berkata wa'mur bil ma'ruf dan serulah kepada kemungkaran. Sebagian ahli tafsir mengatakan jika seorang sudah menegakkan salat ya maka dia telah meraih kesempurnaan dirinya ya, karena salat adalah ibadah yang sangat agung dan dia sudah mengerjakan hal-hal yang wajib, maka jangan dia cukupkan kesempurnaan dia sendiri tapi dia berusaha menyempurnakan orang lain. Jadi kalau dia merasa ini sudah bagus, sudah maksudnya dia bisa menjalankan, maka dia tularkan hal ini kepada orang. Caranya bagaimana? Dia menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada kemungkaran. Maka mulailah dia berdakwah. Berdakwah, sampaikan pelan-pelan dari kebaikan-kebaikan yang mudah dikerjakan. Dia latih diri dia untuk mengajak orang berbuat baik. Ya. Nah, ini kita suruh anak-anak kita, ini yang kadang-kadang tidak kita perhatikan. Kita suruh anak kita untuk berdakwah. Kita suruh anak kita berdakwah. Ya. Kita bilang, nak, ajak teman-temanmu ke sana, ajak temanmu ke sini, ajak teman-temanmu salat. Kalau teman-temannya lagi main di rumah, ajak teman-teman salat, ya. Ajak teman-teman baca Quran. Karena anak-anak akan terlatih dari sejak kecil, terlatih untuk menyuruh kepada kebaikan. Jangan kamu sendiri yang salat, jangan kamu sendiri yang baca Quran, ajak teman-teman. Ajak teman-temanmu. Dan ini dididik sejak kecil. Kemudian wanha 'anil munkar dan laranglah dari kemungkaran. Ini juga perlu dilatih pada anak-anak dengan menegur adiknya. Kalau adiknya salah, kamu tegur adik, jangan dibiarin. Ada sepupunya, kamu tegur sepupu, jangan dibiarin. Kalau ada pembantu satu, tegur pembantu cara yang baik, jangan dibiarin pembantu salah. Sehingga dia terlatih untuk mencegah kemungkaran. Mencegah kemungkaran. Kalau sudah sering terbiasa, nanti kalau dia tidak mencegah kemungkaran, dia sangat-sangat risih. Sangat risih. Di antara orang yang saya lihat, kalau ada kemungkaran di depan dia sulit untuk diam. Saya lihat ini Syekh Abdul Razak, hafizahullah ta'ala. Berapa kali kita safar sama beliau, ada kemungkaran di depan dia tidak bisa cuek. Dia pasti negur dengan cara lembut, dengan cara yang cara dia ya. Ya. Sempat kita main ke sebuah kebun coklat. Terus pemilik kebun menjelaskan sambil merokok. Saya tidak biarin. Setelah dia jelaskan, kemudian saya bilang, Masya Allah, dipuji. Ditegur tentang rokoknya. Kita aja mau tegur pakai dia tegur ya. Dia tegur. Ya, seperti itu. Pernah juga kita sholat, terus ada supir atau pekerja yang kemudian HP-nya bunyi. Ada musik-musiknya. Maka setelah sholat, dia ceramah sedikit. Kemudian dia singgung tidak langsung. Dia ceramah, kemudian diterjemahkan, nyinggung tentang musik. Artinya, saya lihat beliau itu kalau ada kemungkaran depan, beliau berusaha tidak, seakan-akan beliau salah kalau tidak menegur. Makanya beliau pernah cerita sendiri ketika beliau suatu hari pergi di malam ke-27 di Madinah, ingin sholat malam, tiba-tiba ada sekelompok pemuda yang lagi main-main, lagi musik-musikan, maka beliau terpanggil untuk negur, sekedar untuk menunaikan kewajiban, takutnya dosa, ada kemungkaran di depan, tidak ditegur. Dia tegur. Di antara pemuda tersebut ternyata akhirnya ada satu yang jadi dai. Akhirnya satu jadi dai gara-gara
wal kalimatu thayyibah shadaqah. Kalimat yang baik adalah sedekah. Betapa sering satu kalimat memberi pengaruh pada seseorang. Betapa sering satu kalimat memberi pengaruh kepada orang lain. Ketika kalimat tersebut keluar dari hati yang sangat dalam, maka akan masuk dalam hati yang kita nasihati. Maka latih diri untuk mencegah kemungkaran, tapi dengan cara yang halus. Kita bukan sekedar yang penting kita sampaikan haram, enggak. Tapi bagaimana cara tegur yang baik sehingga dia mau menerima sebisa mungkin ya. Nah, masalah nahi mungkar ini hilang ya. Karena kita semakin bertambah waktu, semakin zaman semakin bertambah, semakin orang mikir diri sendiri. Ngapain mikir orang lain? Dirimu saja, apalagi timbul syubhat, kamu saja banyak dosa, ngapain mikirin orang? Kita bukan masalah ini ya. Apalagi ada yang mengatakan jangan sekali-sekali salah-salahin orang. Kita sendiri banyak kesalahan. Ini di antara syubhat yang tidak benar ya. Bukan berarti kalau kita punya kesalahan kita enggak boleh tegur orang. Benar, kita perbaiki diri dan tidak mencegah kita kekurangan yang kita miliki untuk mencegah orang lain. Dengan beramar ma'ruf nahi mungkarlah, maka Allah akan berikan berkah pada suatu negeri. Ketika amar ma'ruf nahi mungkar hilang, maka bisa jadi Allah turunkan bencana. Maka aib diri kita banyak, bukan berarti kita tidak menegur kemungkaran yang ada pada orang lain ya. Maka latih anak-anak kita untuk menegur, minimal menegur adiknya kalau adiknya salah, negur teman dekatnya, negur sepupunya ya. Negur orang-orang misalnya supirnya, pembantunya, latih dia untuk menegur. Karena nanti jiwa beramal nahi mungkar akan muncul sejak dia masih kecil. Tapi ajarin cara-cara yang baik, caranya begini, caranya begini. Taib. Jadi ini di antara hal yang didoktrinkan kepada anak-anak sejak mereka kecil. Aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Setelah itu, jadi kata Ar-Razi dalam tafsirnya, jangan kita ajari anak kita, jangan kau hanya sempurna sendiri dirimu. Berusahalah kau menyempurnakan juga orang lain. Kalau kau sudah kau sudah salat, kau baca Quran, ajak juga orang sekitarmu. Sehingga dengan kau menyempurnakan orang lain, kau semakin sempurna. Dengan kau menyempurnakan orang lain, kau semakin apa? Sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa sungguhnya manusia seluruhnya dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Siapa yang bisa keluar dari kerugian? Manusia hukum asalnya rugi, ya. Innal insana lafi khusr. Kecuali yang tidak rugi siapa? Illal ladzina amanu, kecuali yang beriman. Orang beriman pun masih rugi. Masih ada lanjutan. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Yang beramal saleh pun masih dalam kerugian. Sudah beriman, sudah beramal saleh, masih kerugian. Terus apa lagi? Tambah lagi, wa tawassaw bil haqq. Dia menyeru kepada kebaikan, saling mengingatkan, wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati untuk kesabaran, baru dia lepas dari segala kerugian. Maka seorang meskipun dia sudah sempurna dalam dirinya dengan dia menegakkan salat, maka dia tambahkan kesempurnaannya dengan mengajak orang lain. Betapa indah seorang anak diberkahi oleh Allah, kemudian dia ngajak orang tuanya, dia ngajak kakaknya, dia ngajak adiknya, semua ikut ngaji. Dan itu terjadi, banyak terjadi. Kita dapat sebagian ikhwan sebenarnya mulai dari seorang aja. Bahkan terkadang dari seorang wanita. Dia kemudian suaminya diajak ngaji, kemudian anak-anaknya, kemudian kakaknya, adiknya, semuanya ngaji gara-gara dia. Kenapa? Karena dia punya semangat untuk beramal ma'ruf nahi mungkar. Dan seorang ngaji sendiri, diam aja sendiri. Ya. Tapi tularkan. Kita bagian yang kita rasakan, kita tularkan. Nah, anak-anak kalau kita bisa ajarkan sejak kecil, ajak teman-temanmu, ajak adikmu. Ini sungguh-sungguh indah. Setelah itu Allah berfirman, wasbir ala ma asabak, dan sabarlah atas apa yang menimpamu. Sabarlah atas apa yang menimpamu. Di sini ditafsirkan dengan dua tafsiran, di antara diriwayatkan Ibnu Abbas. Maksudnya wasbir ala ma asabak, sabarlah dengan apa yang menimpamu, yaitu kalau kau beramal nahi mungkar, kau pasti diganggu. Mustahil tidak diganggu, pasti ada perlawanan. Tidak semua orang kita bilang ayo salat, semuanya bilang oke. Tidak semua orang kita bilang ini enggak boleh, ini haram, dia bilang oke, enggak ada. Banyak orang kalau ditegur dia melawan. Kenapa? Karena dia terusik. Dia lagi nyaman-nyaman dengan maksiat, kita larang. Kita larang semua maksiat, semua bid'ah, semua syubhat. Kalau kita larang, maka pasti ada perlawanan, Oleh karenanya, bahkan sebagian ulama menafsirkan firman Allah, ya,
wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, maksudnya serulah kepada tauhid dan laranglah dari kesyirikan. Ini sebagian ahli tafsir ya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, yuridu anisyirki li nafsihi ya. Yaitu dikatakan berkata Ibnu Abbas dan Muqatil, yuridul imana billahi wat tauhid, yaitu amr bil ma'ruf, serulah kepada yang ma'ruf, maksudnya serulah manusia kepada iman dan tauhid. Wa nahy 'anil munkar, maksudnya cegahlah mereka dari kesyirikan. Dan kalau orang sudah berbicara tentang tauhid, melalui kesyirikan pasti diganggu. Kenapa? Karena ahlu syirik lebih banyak daripada ahlu tauhid. Di dunia ini pelaku kesyirikan lebih banyak daripada pelaku tauhid. Miliaran manusia musyrikin, Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu, Laose ya. Belum lagi semua orang syirik, banyak sekali. Yang bertauhid Islam itu pun yang masih campur dengan syirik juga masih banyak. Yang murni bertauhid tidak banyak. Nah, maka orang yang menyuruh kepada tauhid dan mencegah dari kesyirikan pasti diganggu, bisa dipastikan. Makanya setelah itu Allah mengatakan, Luqman menasihati anaknya, wasbir ala ma asabak. Sabarlah atas gangguan yang akan menimpamu ketika kau menyeru kepada tauhid dan melarang dari kesyirikan. Demikian juga ditafsirkan secara umum, yaitu segala kemungkaran kalau kita ingkari biasanya ada perlawanan ya. Gampangnya ada orang lagi senang main musik, kita bilang haram, ini tidak boleh, mungkin kita dikata-katain ya. Ada orang lagi senang-senang dengan riba, dia dapat untung, dia bisa bangun ini, bisa bangun anu, dia bisa buka usaha, terus kita bilang haram. Dia terganggu ya. Dia bilang haram ya. Orang lagi senang-senang nonton bioskop, nonton film, nonton Korea, nonton India ya. Kemudian kita bilang haram, dia terganggu ya. Dia terganggu, apalagi pemain filmnya. Orang senang-senang musik, joget-joget kita bilang haram, apalagi artisnya dan penyanyinya dan pemain musiknya, tentu mereka merasa terganggu karena ini mengusik kenyamanan mereka, mengusik mata pencaharian mereka. Maka yakinlah kalau orang bernahi mungkar pasti ada perlawanan. Belum lagi yang melakukan bid'ah-bid'ah, lagi senang bid'ah-bid'ah, lagi senang ini kita bilang enggak boleh. Tentu ada perlawanan ya. Ada sebagian bid'ah merupakan sumber pemasukan, kemudian kita bilang tidak boleh. Wah, pasti ngamuk. Kenapa? Dia diganggu ekonominya oleh dakwah sunnah. Maka namanya beramar nahi mungkar, pasti ada gangguan. Nah, seorang berusaha beramar nahi mungkar dengan sebaik-baiknya, tapi pasti ada gangguan. Nah, ini kita siapkan mental anak-anak, tegur aja, enggak apa-apa. Tegur, kamu dihina, kamu biarin dia, tegur, enggak apa-apa. Tegur, kita kuatkan anak kita untuk melatih diri beramar ma'ruf nahi mungkar. Ini tafsiran pertama tentang wasbir ala ma asabak, yaitu sabarlah atas musibah yang menimpamu, gangguan yang mengganggumu ketika kau beramar ma'ruf nahi mungkar. Ini pendapat. Pendapat lain, maksud dari ayat ini adalah musibah umum. Disebut dalam tafsir, maksudnya musibah sini umum. Baik musibah terkait gangguan yang menimpamu karena kau beramar nahi mungkar, atau musibah yang menimpamu karena musibah umum seperti bencana alam, seperti kelaparan, kemiskinan, sakit, atau diganggu teman, dizalimi orang. Ini anak-anak juga harus ditanamkan ya. Namanya dalam menjalani kehidupan dia tidak selalu nyaman. Terkadang dia dibuli sama teman-temannya, ya. Terkadang dibuli, terkadang diganggu, terkadang dia sakit, ya. Anak-anak jangan terlalu dimanja. Ya, kita bilang sabar ya. Ada kawan telepon saya, Ustaz, anak saya dibuli. Saya mau pindahin aja. Saya bilang jangan dipindahin. Anakmu nanti dibuli, dibuli lagi. Dibuli tempat lain karena ini kayaknya enak anak ini dibuli. Ya. Ada orang yang tipenya memang enak untuk dibuli. Ya. Makanya dia di mana-mana dia dibuli. Maka saya bilang sama kawan saya, jangan keluar, sabar. Kau berdiri bersama anakmu, nasihati dia untuk tegar menghadapi gangguan-gangguan tersebut. Dan alhamdulillah akhirnya tidak dipindahkan, tidak dikeluarkan dari sekolah tersebut. Anak-anaknya kuat menghadapi bulian tersebut. Hidup ini tidak semuanya nyaman. Harus ada ujian-ujian yang tidak kita sukai. Kalau anak kita misalnya sakit, anak kita mungkin gagal dalam ujian atau mungkin kita sabar bilang demikian kehidupan. Nah, ya, kehidupan tidak selalu menyenangkan kita. Kamu jangan sangka orang yang punya jabatan tinggi, punya harta banyak selalu nyaman. Mereka juga diuji dengan ujian masing-masing. Ya.
Sebagaimana kamu nangis, mereka juga nangis. Emang cuma orang miskin aja yang nangis, orang kaya juga nangis ya. Ya. Sama kamu juga sakit perut, emang cuma kamu yang sakit perut, orang kaya juga mencret sama dengan kamu. Sama ya. Kamu terkadang tidur enak, orang kaya nggak bisa tidur. Kenapa? Kasurnya kemahalan, nggak bisa tidur. Kamu tidur langsung tidur ya. Ya, nggak pakai AC, nggak pakai AC, tidur. Orang kaya bingung, AC-nya dinaikkan lagi 25 derajat, turun lagi 20 derajat, turun lagi. Bingung dia. Kamu tidur, langsung bangun menjelang subuh. Dia AC-nya digonta-ganti. Kedinginan ternyata di malam hari, berubah lagi jadi. Jadi tidak hidup ini pasti ada ujian. Anak-anak harus dibuat mentalnya apa? Kuat. Jangan sedikit-sedikit manja nangis kemudian inilah, enggak, santai, sabar nak. Begini memang kehidupan sehingga dia punya mental kuat. Apalagi saya bilang kita sekarang hidup di generasi anak-anak stroberi, manja. Stroberi. Tahu es krim stroberi tak? Taruh di luar langsung meleleh. Enggak kuat mentalnya. Dikit-dikit mutung. Jangan. Apalagi nanti mereka menjalani hidup rumah tangga. Waduh. Banyak kasus perceraian, banyak kasus ini enggak kuat, sedikit-sedikit pingin lari dari suami. Diomelin sedikit kabur dari rumah. Ini gimana seperti ini ya? Jadi wasbir ala ma asabak. Kita kuatkan sabar nak. Sabar. Di balik kesabaran pasti ada keindahan. Ini namanya lika-liku hidup. Kau diuji sekarang, nanti akan datang ujian. Tidak ada orang lepas dari namanya ujian. Kita diuji untuk menaik derajat. Sampaikan, nasihati anak-anak sehingga mental mereka kuat. Mungkin dia nangis, ya nangis, tapi sabarin, sabar. Jangan tidak semua kemudian kita buat dia apa namanya, ya udah pindah sekolah. Nah, ini namanya kita enggak ngelatih dia untuk sabar. Atau ribut sama temannya, sini, mana temanmu, biar Abi yang hadapi dia. Yaki masih umur 4 tahun. Kamu ganggu anak saya. Dia lapor bapaknya, ribut lagi kita bapak sama bapak ya. Kadang ribut ibu sama ibu gara-gara anaknya. Ini masalah anak-anak, kemudian orang tua ikut apa? Ikut campur. Sekarang anak manja, ada guru mungkin tegur sedikit, lapor ke polisi, gurunya ditangkap. Ya, subhanallah. Gimana anak-anak mental kayak gini? Mental bos, mental. Emang belum tentu kita bisa jadi dia bos terus. Ya. Tidak punya mental sabar, tidak tahan banting. Ya. Baru kesenggol sedikit sudah kebanting. Belum, padahal nggak ada yang banting, banting sendiri. Oleh karenanya seorang harus mengajar anak-anak untuk kuat. Hidup ini perjuangan. Hidup dia akan bekerja, berjuang. Dia menghadapi kehidupan rumah tangga, berjuang. Nanti ngurus anak juga dia butuh perjuangan. Jadi kita nasihati, wasbir ala ma asabak. Sabarlah atas musibah apapun yang menimpamu. Inna dzalika min azmil umur. Ada yang mengatakan inilah perkara yang diwajibkan dari yang diazam, bukan rukhsah, tapi perkara yang benar-benar azimah, perkara yang benar-benar wajib. Ibnu Abbas berkata, yuridu min haqiqatil iman. Inilah hakikat keimanan. Kau salat, beramal nahi mungkar, sabar, itulah intisari keimanan dalam hidup ini. Jangan pernah tinggalkan salat. Selalu beramal nahi mungkar, selalu sabar, itu intisari apa? Keimanan. Kata Ibnu Abbas, haqiqatul iman, itulah hakikat keimanan. Baik. Ini juga disebut oleh para ulama dalil bahwasanya kalau seorang mau beramal nahi mungkar, kemudian dia takut ada yang mengganggu, ini kayaknya kalau saya ini tegur kayaknya dia marah nih. Maka tidak boleh kita mundur karena memang sudah resiko. Jangan bilang aduh, kalau saya tegur dia marah, kalau saya ngambek. Enggak usah lah, enggak usah lah. Ini enggak benar. Karena kalau kita menegur orang, kemungkinan besar dia marah itu ada. Tinggal cara kita baik-baik aja. Cara kita baik-baik. Ini Pak, gini, ini Pak, begini. Saya pelan-pelan, dia tidak terima, sudah. Di antara cerita lucu, saya pernah di Arafah. Dulu, mungkin belasan tahun lalu, saya lagi hajian. Saya ada orang tua, kakek-kakek umur 70 di Padang Arafah. Orang lagi sibuk berdoa, dia merokok. Dia merokok. Maka saya enggak enak, masa depan saya merokok, saya tidak tegur. Assalamualaikum, kek. Ya, mana ya? Kek, ini kayaknya hari Arafah, kek. Kayaknya bagus kita berdoa, jangan dulu merokok, kek. Maksudnya nanti merokok habis hajian baru merokok. Dia bilang apa? Iya, Dek, iya, Dek. Kemarin ada teman kakek berhenti merokok langsung mati. Ya udah, kek, lanjut aja. Berhenti merokok langsung mati. Kalau gitu saya mau bilang apa lagi? Saya sudah berusaha, kan sudah berusaha. Ya
Sudah, mau diapain? Jadi maksud saya ya kita berusaha. Tapi bukan berarti kata para ulama, bukan berarti kalau kita takut sesuatu kemudian kita berhenti beramar nahi mungkar. Kalau begitu semua tidak ada amar nahi mungkar. Risiko pasti ada, cuma kita kemas dengan yang sebaik-baiknya. Latih anak kita juga yang tegur itu orang. Gimana caranya tegur datang? Om gimana tegur. Pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Bukan dia lagi merokok kita ambil rokoknya langsung. Itu bahaya kalau begitu ya. Ini om ambil dari mulutnya langsung bisa berkelahi ya. Pelan-pelan harus ada cara, bukan sekedar mengatakan haram. Cara untuk mengatakan haram juga perlu cara ya. Kecuali kalau ketakutan tersebut ternyata sangat berbahaya, maka ini uzur syar'i di hadapan Allah. Ya, kalau sudah bahaya kita bisa buat kita bisa disiksa, bisa ya enggak usah. Tidak semua kemungkaran bisa kita ingkari. Kalau tidak mampu dengan tangan maka dengan lisan. Fa illam yastati' fa biqalbi. Kalau tidak mampu dengan apa? Hati. Wa dzalika adhaful iman, itu iman yang paling rendah. Tapi menunjukkan bahwasanya kita harus menegur. Ini masalah kita, ini masalah saya bilang kebiasaan kita. Pekewo itu bahaya. Pekewo dalam tempatnya bagus. Tapi kalau pekewo negur orang, ini repot. Sehingga tidak hidup amar ma'ruf nahi mungkar. Ibu-ibu misalnya ada yang gibah, tegur, ini gibah ya. Mau tegur enggak enak. Pekewo. Nanti dibilang soalim. Nanti apa? Nanti enggak teman lagi. Akhirnya tidak jalan namanya nahi mungkar itu. Mungkar. Pekewo ada yang gini tegur, menegur, enggak enak ngomong, ini ganggu dia lagi kerja, kita enggak enak nanti terganggu kerjaannya. Akhirnya kita tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Gara-gara pekewo. Ya. Terus akhirnya kemungkaran terjadi, akhirnya kita syaitanun akhras, seperti setan yang diam. Maka kita harus latih diri kita, latih anak-anak kita untuk menegur kesalahan dengan cara yang baik. Ada orang suka ditegur, akhirnya dia bikin status. Jangan mulai saat ini jangan cari-cari kesalahan orang, kesalahan kita sendiri banyak. Lah maksudnya jangan tegur saya. Endahlah, tugas saya sebagai seorang muslim negur kamu. Meskipun kamu tidak mau ditegur. Orang mau nyaman dengan kenyamanan dia. Dia tidak mau ditegur, kita tetap tegur tapi dengan cara yang baik. Namanya gangguan ada. Kamu soal memang kamu lebih baik daripada saya. Enggak. Beramar nahi mungkar tidak harus lebih baik daripada yang dicegah, yang diingkari. Bisa yang diingkari lebih baik. Tapi tugas saya sebagai muslim adalah menegur sesama muslim. Tapi berikutnya Luqman melanjutkan nasihatnya, wala tusair khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala tusair khaddaka lin-nas. Janganlah kau palingkan lehermu sebentar dari manusia. Sa'ar ya disebut adalah penyakit yang menimpa onta. Sa'ar adalah penyakit yang menimpa onta. Onta tersebut kalau kena penyakit tersebut dia suka belok-belok kepalanya, lehernya enggak enak, dia begini, dia enggak lihat ke depan sambil dibelok kanan, belok kiri, begini. Itu ada penyakit di lehernya. Maka Allah bilang jangan kau seperti onta kalau ngomong sama orang. Dia ngomong, kamu ngomongnya begini, enggak lihat dia. Dia ngomongin kamu lihat ke kiri, enggak lihat dia. Kayak onta bilang, kayak onta kamu ya. Yang bilang kayak onta siapa? Allah. Wala tusair khaddaka linnas. Jangan kau palingkan wajahmu ketika ngobrol sama orang. Maka disebutkan oleh para tafsir, bahkan kau berbicara dengan siapapun, orang besar maupun orang kecil, usahakan beradab, dengar apa omongannya. Usahakan beradab. Jangan ketika ngomong terkesan kau sombong. Ingat dia manusia, kau juga manusia, Allah suruh kau tawadhu di hadapan manusia yang lain. Ya. Meskipun orang tersebut orang miskin, meskipun orang tersebut sedang datang membutuhkanmu, kalau kau tidak bisa bantu, jangan kau malingkan wajah, bilang saja mohon maaf saya belum bisa bantu. Ya. Jadi latih diri untuk menghormati orang yang berbicara dengan kita. Makanya di antara kenikmatan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, orang penghuni surga, mereka kalau ngobrol mereka saling perhatian. Kata Allah, wa qabala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun. Maka mereka saling berhadapan-hadapan di antara mereka, saling bertanya di antara mereka. Itu penghuni surga seperti mereka
ketemu ngobrol dengan saling menghormati, saling menyenangkan. Ya. Kemudian mereka tidak mendengar apa namanya? Lagwan wala ta'thima, ya. Illa qilan salaman salaman. Mereka tidak mendengar dalam surga tersebut ada perkataan sia-sia, ada perkataan yang menimbulkan dosa. Di antara perkataan yang menimbulkan dosa itu menyakiti orang. Ketika berbicara dia ngomong nyinyir, nyindir, menyakiti hati kita. Itu tidak dalam surga. Semua pembicaraan menyenangkan. Maka di antara kebahagiaan di dunia pun demikian. Kalau kita berbicara, orang perhatian kita berbicara. Kemudian kita pilih kata-kata diksi yang baik untuk bisa sampai kepada dia. Bahkan ketika menegur kita pilih diksi yang baik tanpa harus merendahkan dia. Bagaimana caranya? Ini semua ibadah. Kata Allah, wa qulu linnasi husna. Ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Inna syaitana yanzagu bainahum. Katakanlah kepada manusia untuk mengucapkan perkataan yang terbaik. Kalau ada kata-kata 5 perkataan semua diksinya baik, cari diksi yang terbaik untuk kita sampaikan orang depan kita yang mudah dipahami dan menyenangkan dia kalau memang itu adalah nasihat. Nah, tidak boleh kita menyakiti orang dengan kata-kata maupun dengan sikap. Di antara sikap dengan malingkan wajah. Dengan malingkan wajah. Di antara anak-anak sekarang, ini yang saya khawatirkan. Anak-anak generasi strawberry atau generasi Gen Z, orang bilang apa? Gen Z apa Gen apa? Gen X atau Gen? Sekarang apa? Gen Z ya? Gen Z. Itu mereka susah belajar adab karena mereka belajar dari YouTube. Kalau dulu anak-anak tidak ada internet, mereka belajar adab dari orang tua mereka. Apalagi orang Jawa, Masya Allah adab luar biasa. Cara duduk, sama orang tua bagaimana, sama tamu bagaimana. Mereka lihat sekarang anak-anak itu kalah semua dengan apa yang mereka nonton. Kalau mereka nonton konten YouTube isinya kemewahan, rambutnya nggak karu-karuan, kemudian bicara mobil-mobil mewah, Lamborghini. Mobil ini apa, Lamborghini itu apa? Anak-anak tahu dari mana? Dari apa? YouTube. Kalau orang tua tidak perhatian terhadap adab, mereka akan belajar adab dari YouTube dan tidak akan menyapa. Tidak peka. Kadang-kadang bicara sama anak-anak muda yang Gen Z ini, dia tidak peka bagaimana berbicara dengan orang lebih tua. Kenapa? Tidak pernah belajar. Tidak pernah belajar. Sehingga terkesan tidak apa ya? Tidak punya sopan santun, tidak punya sopan santun. Iya, tidak beradab. Saya ngobrol sama anak Gen Z. Gimana Ustaz? Yes. Terus dia main game depan saya. Lah ini maksudnya kan kalau kita kan pekewo di depan Ustaz main apa? Main game. Ya sana. Ayo Ustaz sana lagi. Main game lagi. Ini bukan ini orang ngaji maksud saya. Kenapa dia tidak belajar adab? Bukan kita salahkan, ini memang dia tidak tahu bagaimana sopan santun, pekewo dalam beradab itu hilang. Itu yang kita khawatirkan anak-anak zaman sekarang. Apalagi kalau di kampung, di kota besar semakin parah. Karena mereka nonton semua apa? Semua YouTube. Dan YouTube mana ngajarin adab? Banyak YouTube ngajarin adab, tapi mereka nonton YouTube yang tidak beradab. Yang konten-kontennya ngaco balau. Nah, di sini Allah mengajarkan berbicara dengan manusia beradab. Sampai sebenarnya tafsir. Kau berbicara anak kecil, dengarin dia ngomong dulu. Dengarin aja, tidak apa-apa. Lihat Rasulullah SAW datang kepada Abu Umair. Abu Umair masih kecil, mungkin ada yang bilang umurnya 4 tahun, ada yang bilang 3 tahun, dia punya mainan burung dia pelihara, ternyata burungnya mati. Maka Abu Umair sedih, Rasulullah datang, "Ya Abu Umair, ma fa'alan nugair." Wahai Umair, apa yang terjadi dengan burung kecilmu? Rasulullah ngobrol. Mungkin dia nangis aja, Rasulullah dengerin, maksudnya Rasulullah datang bicara sama dia. Makanya disebut seorang salaf kalau enggak salah atau siapa. Dia bilang, saya ketika mendengar seorang berbicara, saya selalu membuat diri saya bersikap seakan-akan saya baru dengar. Seakan-akan saya baru dengar. Kalau orang berbicara dengar, oh iya. Sampai Syekh Abdul Razak cerita, hafizahullah, anaknya Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di pegel ya, karena bapaknya begitu ya. Jadi Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di ini datang seorang cerita, ada kejadian begini, dia dengar. Memang baru pertama kali dengar. Dia jalan sama anaknya. Orang itu pergi, datang lagi orang kedua, cerita lagi, "Syekh, ada kejadian gini-gini." Cerita yang sama. Syekh tidak bilang, saya sudah dengar tadi, enggak. Dia diam aja dengar sampai selesai. Anaknya, Abi ini dengerin lagi. Datang orang ketiga, cerita yang sama. Syekh dengar lagi, oh iya. Kita ingin menyenangkan hati orang. Jangan bilang Syekh tidak sibuk, Syekh super sibuk. Sampai saya pernah dengar juga ceramah disebutkan Syekh melewati orang-orang
Orang-orang lagi jagongan di angkringan, angkringan Arab tapi maksudnya. Kahwa, kemudian korma. Ngobrol-ngobrol kata saya, seandainya waktu kalian bisa saya beli, saya mau beli. Kenapa? Kekurangan waktu. Tapi ada saatnya kita beramal soleh. Beramal soleh contohnya Allah mengatakan bersikaplah kepada orang dengan cara yang baik. Ya. Maka seperti itu ya. Jadi adab dalam berbicara. Kita ini adab udah berbicara Gen Z sekarang bicara sambil HP-an. Apa ulang lagi? Aduh. Pegal gini ya. Pegal. Udah cerita semangat-semangat. Ulang-ulang tadi bagaimana ya? Kalau darurat enggak apa-apa. Ini kadang-kadang. Kadang-kadang ya. Enggak sopan ya. Enggak sopan. Lagi ngobrol dia sibuk main HP. Dia hatimu bukan dua hati, hatimu cuma satu. Kau tidak bisa fokus dua-duanya. Di antara adab kalau dia ngomong kau dengar, kalau enggak sebentar ya, saya lagi sibuk sebentar. Berhenti dulu sebentar. Enggak apa-apa. Daripada kita ya sekarang sudah seperti itu. Istri sama suami, istri lagi ngomong, suaminya ketawa, bukan sama istrinya, ketawa sama grup situ. Apa tadi? Ketawa. Istrinya juga gitu. Kalau kita lagi bercanda, istri ketawa. Ketawa siapa? Sama grupnya. Tidak ada sopan santun. Repot. Ini anak-anak harus dilatih. Umi lagi ngomong, diam, nggak boleh begitu, nggak sopan. Kalau guru ngomong tuh dengerin. Mungkin. Lihat di sini, mukamu lihat sini, nggak boleh seperti itu, nggak sopan. Ajarin anak-anak. Jangan seperti onta, dia ngomong gini. Wala tusair khad. Karena makna wala tusair khadak ini banyak tafsiran. Di antaranya mengatakan tasdik. Tasdik itu gini. Kalau ngomong itu orang ngomong dia ininya mainin. Maksudnya ngejek. Bahlul. Ini orang Arab dulu begininya dimainin kalau ngejek orang. Jadi kelihatan orang sombong itu kelihatan dengan berbagai macam ekspresinya. Memalingkan wajah, tidak menghormati kita sambil main HP, tidak hormati kita sambil bibirnya begini. Ini semua dilarang. Ya kecuali orang itu mungkin orang ngaco, orang gila, orang ngajak maksiat ya kamu begitu enggak apa-apa. Dikira orang biasa, ada orang datang serius, kita semua orang sibuk. Dan kita semua sok sibuk ya. Kalau orang datang ya kita sikapi dengan cara yang baik. Kenapa kita rendahkan dia? Dia mungkin miskin. Secara harta miskin, tapi secara kedudukan di sisi Allah belum tentu. Belum tentu ya. Saya sering bilang kita jangan rendahkan pembantu kita. Sebagian pembantu kita, dia punya gaji 100% kirim sama ibunya. Yang tidak pernah kita lakukan dalam hidup ini. Atau sebagian kita, bukan semuanya. 100% gajinya dia berikan pada ibunya. Dan itu bukan tiap bulan, bertahun-tahun dia 100% gajinya buat apa? Ibunya. Siapa di antara kita seperti itu? Kemudian kita merasa lebih hebat daripada pembantu ini. Mungkin dia kurang salat, mungkin dia kurang ngaji. Tapi dia praktek suatu ibadah yang luar biasa. Yang kita terlalu banyak ngaji, terkadang belum praktekannya. Terus kita merasa lebih rendah. Terus kita ngomong rendahkan dia, ya. Oleh karenanya, la tusair khaddaka linnas. Itu maksudnya jangan sombong di hadapan manusia. Tetapi berusaha tetap tawadhu di hadapan siapapun yang kita ajak berbicara. Ini maksud wala tusair khaddaka linnas. Jadi beradab. Di antara adab berbicara, jangan potong orang berbicara. Orang lagi ngomong kita dengerin, selesai. Baru kita kasih kesimpulan. Biarkan orang ibda'ur ra'yi, dia menyampaikan pendapat dia. Jangan kita sendiri yang mau menyampaikan pendapat kita. Kalau diskusi, jadikan meja bundar, jangan meja sudut. Sudutnya kita aja yang ngomong. Orang lain enggak ada kesempatan ngomong. Ya. Semua orang kalau ini dikasih mic semua, jangan mic semua orang kita matiin, kita ngomong mic sendiri kita yang nyala, ini enggak. So, ini enggak, bukan adab dalam berbicara. Dalam berbicara. Hargai orang, kau juga akan dihargai. Hargai manusia. Jadi, ikhwan, dalam adab berbicara kita harus latih anak kita, jangan kita berbicara dengan kesan merendahkan orang lain. Ya. Merendahkan orang itu banyak bentuknya. Kita potong dia berbicara, kita potong. Kita tidak mau dengar dia berbicara. Dia berbicara, kita tengok kanan, tengok kiri. Semua bentuk la tusair khaddaka linnas. Ini semua bentuk
tidak menghormati orang yang diajak berbicara. Maka Allah ajarkan anak-anak untuk beradab ketika berbicara dengan orang di hadapannya. Misalnya ada anak kita dengan adiknya, kita tunggu dulu adik ngomong dulu, kamu dengar dulu, enggak boleh kayak gitu. Udah ngomong ditimpali, enggak boleh, sabar-sabar dulu. Kita ajarin sejak kecil. Ngomong seperti itu cara sehingga dia beradab dalam berbicara, dalam berdiskusi, ya. Ya, karena tidaklah seorang, pokoknya kan saya sering sampaikan, adab itu terkait dengan akal, ya. Terkait dengan akal dan terkait dengan hati. Orang yang sombong terkadang tidak berakhlak. Orang tidak berakal juga tidak berakhlak. Ya. Ketika Rasulullah SAW didatangi oleh orang-orang Arab Badui, kemudian mereka berkata, "Ya Muhammad, ukhruj ilaina, wahai Muhammad, keluar ketemuin kami." Maka Allah tegur, Allah mengatakan, "Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun." Sungguhnya orang-orang yang memanggilmu dari luar rumah, suruh Muhammad keluar ketemu kami. Muhammad keluar ketemu kami, aktsaruhum la yaqilun. Kebanyakan mereka tidak berakal. Kebanyakan mereka tidak berakal. Semua orang tidak berakal, tidak punya adab, tidak tahu peka menghadapi situasi, bagaimana dia bersikap, tidak berakal. Atau sombong, karena sombong tadi seperti itu, tusair khaddaka linnas. Kenapa dia seperti itu? Tidak beradab ketika berbicara karena sombong. Dua-dua kemungkinan buruk. Tidak berakal atau itu karena sombong. Taib. Allah berfirman, "Wala tamshi fil ardi maraha. Wala tusair khaddaka linnas. Wala tamshi fil ardi maraha." Dan janganlah kau berjalan di muka bumi dengan angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Allah tidak suka. Dan sombong tadi bukan cuma terekspresikan dalam cara berbicara, cara jalan juga kelihatan. Orang jalan petatang petenteng, ada cara sombong tuh ada. Maka dalam hadis diriwayatkan ketika Abu Dujana dalam perang Uhud dia pakai sabah hamra, dia pakai apa namanya? Sorban warna merah. Kemudian dia berjalan sombong di depan pasukan orang-orang musyrikin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaha lamisyatun yubghidhuha Allah illa fi hadzal mautin." Sungguhnya ini adalah cara jalan sombong yang Allah benci orang jalan seperti ini, kecuali dalam peperangan. Untuk bikin jengkel apa? Musuh. Jengkel musuh, ya. Jadi orang sombong itu kelihatan cara jalannya, petang-petenteng, jalan paling depan, ya. Enggak mau di jalan belakang, enggak mau di tengah-tengah, mau paling apa? Depan. Ini Allah tidak suka. Ini salah satu ekspresi sombong. Nah, dengan kita melatih cara jalan kita akan menurunkan kesombongan kita. Orang bilang jangan jalan seperti itu supaya kau mengontrol dirimu. Ya. Karena kesombongan itu bisa terekspresikan dengan cara jalan, dengan pakaian, dengan cara berbicara, dengan penampilan. Kelihatan orang ini sombong, ya. Dari mimik wajah, mimik mulut, ekspresi wajah semua bisa kelihatan. La tamshi fil ardi maraha. Dalam ayat yang lain, innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula, dalam surat Al-Isra. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Kau tidak bisa menembus bumi dan kau tidak bisa menyamai tinggi gunung. Jadi kalau besar badannya, tingginya 1 kilo, 2 kilo, mungkin bolehlah dia sombong. Badannya berapa? 2 kilo. Mungkin ada dinosaurus, dia pegang telinga dinosaurus. Ini dia tinggi cuma 1,7. Kadang tingginya 1,6. Terkadang 1,5 meter. Kalau lihat gunung juga lihat ke atas begini. Pendek. Semua sombong bagaimana? Kalau kau jalan tinggimu besar 2 kilo, terus kau jalan bumi bergetar. Dung. Dung. Boleh kau sombong. Ini kok ketuk-ketuk kaki juga enggak ada yang goyang. Walan takhriqal arda, kata Allah, kau tidak bisa tembus bumi. Kalau kau jalan kemudian kakimu masuk 1 meter, wah itu jagoan memang. Ini goyang-goyang bukan bumi yang goyang, kau yang goyang. Bumi tidak goyang sama sekali. Terus apa yang mau kau sombongkan? Apa yang mau kau sombongkan? Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Kita ini kecil. La khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas. Sungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih dahsyat daripada penciptaan manusia. Kita dibandingkan dunia yang luas seperti ini, bumi yang luas ini kecil. Kita ini kalau orang naik pesawat, kita udah enggak kelihatan di bawah. Kalau besar seperti tembok besar Cina dari luar angkasa juga kelihatan. Ini antum
Baru naik sedikit sudah enggak kelihatan, raketok. Kenapa? Saking kecilnya. Terus apa yang mau disombongkan? Apa yang mau disombongkan? Maka jangan sombong ya. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kau berjalan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah benci orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Ada orang dia merasa dirinya tinggi, itu mukhtal, dia merasa tingginya. Ada yang dia membanggakan dirinya, merendahkan orang lain. Jadi sombong terkadang merendahkan orang, terkadang dia merasa dirinya apa? Ujub, kemudian dia merasa dirinya hebat sehingga dia memandang orang lemah. Ada yang dia ungkapin. Saya begini, dia itu siapa? Kita ini begini, dia itu siapa? Mereka, kita ini, mereka begitu ya. Sehingga dia selalu mengadakan komparasi bahwasanya dia orang yang hebat. Atau dia banggakan nasabnya, dia banggakan jabatannya, dia banggakan fisiknya, dia banggakan kecantikannya. Ini mah fakhur semua, sombong, bangga dengan kelebihan yang Allah berikan. Ingat Allah berikan kepada engkau kelebihan untuk kau syukuri, bukan untuk kau merendahkan orang lain, ya. Jadi jangan berjalan dengan cara yang sombong. Maka dari sini, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, latih anak-anak untuk tawadhu sejak mereka kecil, karena kesombongan ini ternyata dia tumbuh sedikit demi sedikit. Hati-hati kita ngelatih anak kita untuk sombong. Kamu anak mama, mereka anak, coba anak orang tidak kayak anak mama. Jadi kita mulai angkat dirinya sehingga dia berlebihan sombong. Kita belikan dia barang mewah, apa lihat itu teman-teman barang kamu lihat, kamu punya kayak, ya dia mulai sombong. Yang ngajarin kita, ya. Lihat, mama belikan kamu HP apa? Lu HP yang lain jelek-jelek, kamu punya wajib, sombong. Kita ngajarin dia, kita ngajarin kemewahan kepada dia sehingga sifat tawadhu'nya hilang. Jangan main sama anak tetangga itu, aku jorok-jorok, enggak usah kamu. Akhirnya dia merasa anak-anak rendahan. Ya. Itu anak kampung, kita anak kompleks, enggak boleh main bareng. Nah, ini kita ngajarin anak-anak sombong sejak kecil, hati-hati. Harusnya kita latih, tawadhu, udah main sama itu teman tetangga itu kasihan, kasih makan, belikan apa kayak jalan-jalan sama dia, kayak undang makan ke rumah. Kita justru ajar dia tawadhu. Kamu jangan mentang-mentang sombong, kamu jangan mentang-mentang kaya. Saya anak tidak boleh kayak gitu. Karena anak kadang ngomong dalam ucapannya, apa itu dia? Ketika ada kesempatan kita dengar dia ngomongin dirinya sombong, tegur saat itu. Tunggu dulu. Tadi Abi dengar kamu ngomong apa? Nggak boleh kayak gitu. Dan potensi sombong tuh ada aja ya. Apalagi anak kita pintar misalnya juara. Ya. Ring telepon, Abi, saya juara. Di akhwat, juara apa? Juara tarik tambang. Ya, juara tarik tambang. Kirain juara hafidz Quran. Jadi kadang potensi sombong tuh ada. Sombong tuh ada. Dia pamer. Nah, ketika dia mulai senang, bangkit. Oh, Masya Allah, kita doain mudah-mudahan kau semakin ini. Kita doain ya. Kemudian kita arahkan. Jangan kelebihan yang dia miliki menjadikan dia sombong dan angkuh. Jangan. Maksud saya jangan sampai kita ngelatih anak kita jadi sombong gara-gara kita biasakan dia hidup-hidup mewah, merendahkan orang lain. Ya jangan. Anak-anak hatinya lemah, yang diikuti orang tuanya. Yang diikuti orang tuanya. Karena Allah sangat benci orang yang sombong. Sombong itu sangat mudah masukkan orang dalam neraka jahanam. Ya. Dan apa kita ditegur sama keluarga ya. Saya juga kadang ditegur sama istri ya. Lagi telepon, terus saya matikan telepon, istri bilang, "Abi tadi ngomongnya kok sombong?" "Oh, enggak sombong." "Enggak, itu sombong." Saya pikir-pikir benar juga ya. Saya merasa tinggi, saya merendahkan orang, saya marah-marahin dia. Harusnya tidak begitu cara diksinya ketika saya berbicara dengan nadanya. Ya manusia kadang lupa ya. Oleh karenanya kesombongan itu ya, kalau ada yang tegur, kita terima ya. Kita terima. Ya. Ya, karena kita terkadang merasa ya. Sampai sebagian ahli tafsir menakjubkan. Dia menafsirkan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kata dia fakhur itu sombong sama orang. Berendahkan. Mukhtal itu dia sombong tapi dia merasa tawadhu. Dia sombong tapi merasa apa? Tawadhu. Ada model gitu, ada orang seperti itu. Dia sombong tapi dia merasa apa? Tawadhu. Ini hati-hati, Allah juga enggak suka. Hakikatnya dia sombong. Berarti dia kurang bisa menilai apa? Dirinya. Terkadang kita perlu dinilai sama orang untuk kita cerna baik-baik. Karena dengan tulisan, komentar kelihatan orang itu sombong. Cara ngomong, cara berbicara, menyikapi orang. Caranya kelihatan sekali kayak dia orang besar, kayak orang berilmu banget. Itu kelihatan ini sombong ini, padahal biasa-biasa aja.
Itu dia merasa dia sombong tapi merasa tawadhu. Itu juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut oleh sebagian ahli tafsir ketika membedakan antara mukhtal dan fakhur. Kalau tidak salah disebut oleh Razi dalam tafsirnya. Taib ayat terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, "Waqsid fi mashyika waqdud min sautik." Sederhanalah kamu dalam berjalan, biasa-biasa aja. Ini contoh berjalan, berpenampilan, biasa-biasa aja. Karena sarana sombong tuh banyak. Sombong tuh bisa dengan ilmu, sombong dengan HP, sombong dengan kendaraan, sombong dengan tas, sombong dengan rumah, sombong dengan apa lagi? Apa lagi ibu-ibu? Ibu-ibu kan sering yang gitu-gitu, sombong dengan tas, ya, sombong dengan dompet, apa lagi? Sombong dengan sendal, sombong dengan sepatu, ya. Cadar aja jadi sombong, cadar saya, sombong dengan cadar. Semua bisa disombong. Dengan merek jilbab, padahal muka biasa-biasa aja. Jadi sarana sombong itu banyak. Ini benar. Makanya Allah tegur wanita secara khusus. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling mengejek satu dengan yang lainnya, bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Ketika Allah berfirman orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, ini sudah mencakup laki-laki dan perempuan. Tapi ternyata Allah khusus setelah itu. Wala nisa'un min nisa'in. Jangan sampai wanita mengejek wanita yang lain. Ketika Allah mau menyebutkan wanita secara spesifik, kata sebagian ahli tafsir, karena ini banyak terjadi di kalangan wanita. Bangga-banggaan dengan mereka miliki, merendahkan yang lain, ngejek yang lain. Ya. Karena perempuan itu gara-gara sendal aja bisa saling mengejek. Ah, sendal jelek, sendal jelek. Ini sendal baru. Bajunya kok nggak pernah ganti, itu aja. Padahal kasihan dia nggak punya duit. Orang udah miskin diejek lagi. Seperti itu. Bahkan di antara mereka nekat pakai tas branded padahal KW. Supaya apa? Supaya diakui, diakui sifat wanita. Oleh karenanya, ya, kesombongan bisa sebabnya banyak. Maka hati-hati ibu-ibu, jangan kita sombong dan jangan ngajari anak kita sombong. Kita sendiri berusaha tawadhu dan ngajar anak kita untuk tawadhu, ngobrol sama orang. Coba ini ajari dia bersedekah. Jadi tetangga sopan, tetangga miskin panggil dia makan ke rumah. Punya teman miskin makan ke rumah, suruh makan ke rumah. Ngobrol, ya. Seperti itu. Jadi ajari dia untuk tawadhu. Dan jangan sampai sombong. Orang sombong itu enggak ada yang suka, ya. Tawadhu semua orang senang. Waqdud min sautik, dan rendahkan suaramu. Artinya kalau tidak perlu kau keras-keras, enggak perlu bicara keras-keras, ya. Kalau lagi khutbah ya, lagi ceramah mungkin keras. Kalau enggak perlu keras, ngapain bicara keras-keras? Ya, kasihan telinga orang dengarnya enggak enak. Keras-keras. Ya. Kalau sekedar suara keras paling hebat, kau masih kalah sama keledai, sama dongki. Memang kalau kau suara keras hebat, kau masih kalah hebat dari dongki. Kata Allah, "Inna akharal suati la sautul hamir." Sungguhnya suara yang paling buruk suaranya dongki, suaranya hamir, suaranya keledai. Saya tadi berusaha dengar di YouTube suara keledai bagaimana. Coba dengerin ibu-ibu ya. Siapa tahu ada yang mirip, hati-hati. Ini sebagai isyarat bahwasanya jangan kalau bicara biasa aja bicara, tawadhu. Waktunya keras, waktunya lembut, tenang ya. Tidak usah kemudian bicara keras. Kalau yang bicara keras hebat masih kalah sama dongki. Ini semua adalah ekspresi dari kesombongan karena ada orang sombong dengan suara yang meninggi, ada orang sombong dengan cara jalannya, ada orang sombong dengan cara berbicaranya. Ini semua bicara tentang sombong karena sombong itu sumber malapetaka. Kata Nabi SAW, ya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan meskipun seringan zarrah. Sedikit pun tidak bisa bikin masuk surga. Karena yang boleh sombong cuma Allah Subhanahu wa taala. Kita ini mau diambil, kita ini yang kasih kebaikan Allah. Kalau ambil kapan-kapan bisa. Maka ini nasihat Luqman Al-Hakim yang bisa kita sampaikan dari surat Luqman, ya. Tentunya ada nasihat-nasihat yang lain dikumpulkan oleh sebagian ulama seperti dikumpulkan oleh Fahri bin Ashur, kumpulan perkataan-perkataan Luqman, baik terkait anaknya maupun selain anaknya. Tapi yang datang dalam Al-Qur'an cuma sampai di sini. Ini di antara pelajaran bagi kita orang tua dan juga milik anak-anak. Kita berjuang agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang berakidah yang baik dan juga berakhlak yang baik. Karena intisari Islam adalah demikian.
akidah yang baik dan akhlak yang baik. Dua-duanya harus diperhatikan. Jangan hanya perhatikan akidah, akhlak tidak diperhatikan. Jangan perhatikan akhlak, akidah tidak diperhatikan. Dua-duanya diperhatikan. Tapi demikian saja kajian kita Ibu-ibu. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.